Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, kelas B semester 6, NIM 0910580414113 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rempang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi kuliah dari kebijakan sektor publik. Dalam hal ini, dosen pengampu Kakanda Hardianti SAP MAP. Yang pertama yaitu konsep dasar kebijakan publik. Banyak masyarakat awam yang berkomentar bahwa kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang abstrak, tidak jelas sosoknya, kabur, tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Sejauh ini pendapat seperti itu memang tidak sepenuhnya keliru, namun sebagaimana yang akan kita pelajari melalui platform ini bahwa jika menyangkut kebijakan publik sebagai suatu konsep adalah serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola, berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan, pola, aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan. Istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari, namun digunakan untuk kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Kebijakan atau kebijaksanaan publik mempunyai arti yang beraneka ragam. Menurut Amir Santoso, sekurang-kurangnya ada dua macam pendapat mengenai kebijakan publik ini. Pertama adalah pendapat dari mereka yang memandang kebijakan publik sama dengan tindakan-tindakan pemerintah. Dan yang kedua adalah dari para ahli memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Apa artinya itu? Artinya, sebagai bagian dari warga sistem politik dunia dan sekaligus bagian dari peradaban masyarakat modern itu, kita akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik itu, entah itu pada skala lokal, regional, nasional, atau bahkan global. Sekilas memang kebijakan publik itu sepertinya tidak hadir dengan sendirinya, konkret di depan kita atau secara fisik. Seperti halnya kalau kita melihat, memotret, dan meraba benda-benda yang ada di sekitar kita. Entah itu berupa bahan pangan dalam segala jenis, buku-buku, bahan ajar, mobil, atau gedung perkantoran bertingkat. Namun dalam kehidupan modern dewasa ini, siapapun dari kita tentu pernah mendengar, menyaksikan, mengalami, dan mungkin merasakan sendiri berbagai peristiwa yang dampaknya bisa jadi ibarat pisau bermata dua, yaitu ada yang menyenangkan dan ada yang sama sekali tidak menyenangkan. Timbullah pertanyaan mengapa? Mengapa sih kita harus belajar tentang kebijakan-kebijakan publik? Apa untungnya kita paham tentang kebijakan publik itu? Toh pada akhirnya kita hanya berperan sebagai pelaksana atau pengikut dari kebijakan publik itu sendiri. Yang pertama yaitu ada 3 alasan kenapa kamu harus paham dan peduli kebijakan publik. Ada 3 alasan, yaitu alasan yang pertama, kebijakan publik mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Mulai dari langit yang kotor karena polusi, tarif ojek online, tagihan listrik, sampai penggunaan media sosial, semuanya diatur oleh kebijakan publik. Alasan yang kedua yaitu, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita, dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu saja. Sebagai negara demokrasi,
kita punya hak untuk memilih dan memastikan bahwa pemerintah memprioritaskan kesejahteraan kita dan membuat keputusan terbaik untuk rakyatnya. Alasan ketiga yaitu cobaan abad ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor. Dari penanganan pandemi, krisis iklim sampai transisi digital akan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama sektor swasta, masyarakat, dan akademisi sehingga kebijakan yang diciptakan akan lebih inklusif dan membawa solusi yang tepat. Singkat kata, kalau kebijakan publik sudah baik, kualitas hidup kita juga akan baik. Kedua, ada 3 hal yang harus diselaraskan untuk membuat kebijakan publik itu menjadi baik, yaitu menurut Profesor Mark Moore, kebijakan publik yang baik harus menyelaraskan 3 hal diantaranya. 1. Berlandaskan analisis dan bukti kalau kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas atau kelompok yang termarginalkan. Kedua, dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga benar-benar bisa dilaksanakan, bukan cuma bagus di atas kertas tapi tidak realistis. Ketiga, mendapat dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya melalui proses yang partisipatif. Yang ketiga yaitu sayangnya kalau kita berkaca dari bukti anekdotal sejak tahun 1998, berbagai kebijakan publik di Indonesia belum memenuhi 3 faktor di atas dikarenakan 1. Kebijakan kita masih kurang berorientasi dampak. Misal naskah akademik yang mestinya dijadikan landasan pengajuan rancangan undang-undang pada akhirnya hanya jadi kebutuhan administratif pelengkap saja, atau malah kebijakan seringkali dibuat karena formalitas atau tren, padahal seharusnya berlandaskan ilmu pengetahuan. Yang kedua, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi. Hal ini terjadi karena jumlah praktisi kebijakan publik yang terlatih secara teknis dan strategis masih terbatas. Ditambah lagi kesenjangan infrastruktur antar daerah. Ketiga, demokrasi yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipatif. Di Indonesia, pengambilan keputusan baik di legislatif maupun eksekutif masih belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Ada kata kunci yang mengatakan bahwa dengan kebijakan publik yang baik, kualitas hidup kita juga akan ikut lebih baik. Itulah tadi pemaparan saya tentang materi kuliah kebijakan sektor publik. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.